Di ayat ketiga, saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mungkin, saudara, mungkin saya dan saudara nantinya akan tetap menjadi bayi Kristen. Satu, karena kita tidak mau bertumbuh untuk mengenali Allah di dalam Yesus melalui Alkitab yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga fokus saya dan fokus saudara tetap kepada dunia ini. Tetap kepada kesusahan yang ada di dunia ini. Tetap kepada kenikmatan yang ada di dunia ini. Fokus saya dan fokus saudara bagaimana bisa mendapatkan penghasilan yang sebesar mungkin, yang sebanyak mungkin. Peduli amat dengan gereja, peduli amat dengan berdoa, peduli amat dengan persekutuan bersama saudara seiman yang lain. Atau peduli amat saya sudah retired. Saya mau menikmati hidup saya sendiri. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan saudara. Segala pujian Rasul Paulus kepada Allah. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Yang akan membuat saya, yang akan membuat saudara selalu seharusnya merindukan akan satu kehidupan rohani yang bertumbuh. Satu persekutuan yang lebih dalam. Secara pribadi dengan juru selamat kita. Sehingga dari situ kita akan memiliki satu persekutuan yang lebih indah di antara sesama jemaat Kristen yang lain, saudara. Sesama orang Kristen yang lain. Allah telah mengaruniakan kepada saya dan saudara yang sudah diselamatkan segala berkat rohani di dalam sorga. Kewarganegaraan saya dan saudara yang sejati adalah di sorga. Akankah saudara memfokuskan kehidupan yang fana, yang sementara ini? Sehingga akhirnya saudara tidak akan menunjukkan bahwa saudara benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Saudara tidak mengerti mengapa saudara menjadi orang Kristen. Hidup saudara tetap aja tidak ada bedanya. Justru dengan bangga saudara mungkin akan sanggup mengatakan, siapa yang seperti saya? Saya blended Kristen. Siapa yang berani menyaingin saya? Blended Kristen, saudara. Koruptor Kristen. Tukang tengkar Kristen. Siapa yang melawan saya? Bukan demikian, saudara. Saya dan saudara sebagai orang percaya sudah diberikan satu karunia rohani yang mana untuk membuat kehidupan saya dan kehidupan saudara sebetulnya penuh di dalam Yesus Kristus. Kejarlah berkat rohani di dalam sorga. Karena disitulah saya dan saudara akan menghabiskan kehidupan kita setelah daging kita ini nanti mati, saudara. Setelah tenda yang sementara ini nanti hancur. Kembali, kita masih hidup dan tinggal di dalam daging. Saya bukan malaikat, saudara bukan malaikat. Daging kita lemah, kita senantiasa digoda. Kita senantiasa bisa ditarik untuk jauh meninggalkan kehidupan rohani. Kembali kepada kehidupan daging kita.
Tapi kembali itu bukan panggilan saya, bukan panggilan saudara sebagai orang Kristen. Panggilan kita untuk bertumbuh di dalam hal-hal yang rohani. Artinya, bertumbuh seperti Yesus. Yesus akan lebih bisa dilihat oleh manusia lain. Yesus akan lebih bercahaya di dalam kehidupan saya dan saudara. Justru Yesus itulah nantinya yang saudara bisa saksikan. Segala kemampuan, segala kesanggupan, segala pekerjaan yang saya lakukan. Karena Yesus yang melakukannya di dalam diri saya. Bukan lagi saudara akan menyombongkan kemampuan saudara. Bukan lagi saudara akan menyombongkan apa yang saudara mengerti membuat Anda berhasil. Bukan, saudara. Tetapi, kembali fokus kita untuk bertumbuh di dalam satu kehidupan yang rohani. Akan menunjukkan bahwa daging kita akan tambah berkurang. Rohani kita yang hidup rindu untuk terus tambah menjalankan kehendak Allah. Terus tampak, saudara. Terus tampak. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ternyata, saudara, sebelum dunia dijadikan, sebelum ada Adam dan Hawa, sebelum ada manusia yang lain, sebelum ada manusia-manusia yang menciptakan agama A, agama B, kepercayaan C, kepercayaan D, baca baik-baik saudara. Sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita manusia sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah sendiri. Itulah jalan keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi ternyata manusia di dalam kedegilan hatinya, di dalam kesombongannya, di dalam keangkuhannya, yang seolah-olah bagaikan malaikat, rendah hati, memilih jalan yang salah, jalan manusia, untuk menuju ke surga, untuk menuju ke nirwana. Manusia setelah mati dari dagingnya, setelah daging ini rusak dan akhirnya mati dikuburkan. Manusia tidak hilang begitu saja, saudara. Oh, yuk berbuat sejahat mungkin sebagai orang Kristen. Nanti kalau mati kan udah lenyap begitu aja. Tidak demikian. Tidak. Yang berkenan kepada Allah, yang menerima keselamatan Allah di dalam Yesus, akan hidup kekal bersama Yesus. Sisanya akan dihakimi dan dihukum. Alkitab begitu jelas. Mereka yang menolak jalan keselamatan Allah di dalam Yesus akan dihukum kekal, saudara. Mereka tidak akan lenyap begitu saja. Oleh karena itu, Paulus meskipun tetap dipenjarakan sebagai penjaraan karena Kristus, jiwanya tetap berkobar-kobar untuk menyaksikan siapa Yesus. Karena di dalam Yesus itulah manusia boleh mendapat keselamatan. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita manusia sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah sendiri. Terimalah Yesus. Jikalau Yesus belum Anda terima,
sebagai jalan keselamatan yang Allah berikan, yang sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan, yang sudah direncanakan sebelum manusia ada. Melampaui apa yang disebut agama-agama, saudara. Melampaui apa yang disebut oleh kepercayaan. Karena pada akhirnya, kita yang menolak Yesus akan menyesal. Tetapi penyesalan itu tiada gunanya. Bangkitlah. Jikalau Anda sudah percaya, hiduplah di dalam kehendak Allah untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Sehingga Anda tetap boleh dipakai di dalam kehendak Allah sesuai dengan panggilannya untuk menjadi satu bagian yang utuh untuk melakukan panggilan pelayanan bagi kerajaan Allah. Dalam kasih, ayat yang kelima, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam kasih, dari semula, saudara. Dari semula. Bukan saat ini. Dari semula. Dari sebelum dunia diciptakan. Di dalam kasih Allah telah menentukan kita. Agar kita menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Allah telah rela memberikan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Yesus telah rela memberikan dirinya untuk menanggung dosa saudara. Terimalah, karena tiada jalan lain yang boleh menyelamatkan manusia, yang boleh menyelamatkan Anda selama Anda masih hidup di dunia ini, saudara. Firman Tuhan di dalam Kisah pasal yang keempat. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal yang keempat mulai ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, berbicara tentang orang Yahudi yang menolak Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Perhatikan, sebab di bawah kolong langit ini, saudara, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Yesus itulah jalan keselamatan yang Allah sudah kehendaki bagi manusia yang sudah terjatuh di dalam dosa. Dosa itulah yang memisahkan kita daripada kekudusan Allah. Dosa itulah yang nantinya akan membawa kita kepada penghakiman dan penghukuman kekal. Saudara. Bangkit bagi Yesus, saudara. Layanilah Yesus yang sudah mengasihi Anda. Layanilah Yesus.